Thanksin Ustadz, banget. berarti Orang-orang seperti bapak ini itu akan menyebabkan nggak akan ke masjid itu lagi. Langsung lo tag-in, gua nggak bakalan. Dan ini adalah cerita aib seumur hidup. Kacau banget nih dia bilang. Lagian masya Allah, ya mestinya kalau kemudian mau kentut lain kali dibikin. Gimana caranya? Suaranya diredam. Silent. Nggak apa-apa baunya, yang penting tadi keceplosan Ustadz, nggak direncanain. Jadi gini lah, nggak pengen gitu Zat, kita ubah-ubah nuansa masa gini terus. Iyalah, ini kan udah berapa kali kita ngambil tag video nih. Ya sekali-sekali biar ngerasain pemandangan puncak, sungai, laut. Ustadz pengen kayak gitu Zat. Iyalah, ini kan kita sengaja kan biar produser paham. Iya dong, biar kemudian kita ada refresh ya kan. Kita sebagai ya gimana lah gitulah ya kan, namanya juga biar seru. Ya sekali-kali kok lapangan bola. Semangat juga kita cari jariah gitu Zat. Semangat dong. Jadi biar kita bisa banyak dapat ilmu, menghibur, kita pun terhibur. Penting kayak gitu kan. Iya, Masya Allah. Nah ini kira-kira apa lagi nih yang bisa kita bukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Terus kan tuh Ini lagi bisik-bisik ya. Kedengeran. Bentar Zat. Gimana? agak malu Ustadz. Gue bingung gue mau ngapain. Nah, Mau ke belakang kan rame. terus Gak tau gue bingungnya, jadi gue lanjutin aja sholatnya. jadi lanjutin sholatnya. Jadi lu tahu nggak yang lu lakuin itu bener atau enggak? Kagak tahu. Nggak tahu. Oke, kebetulan nih ada Ustadz. Tanya aja. Kita tanya aja. Lu mau berani nggak nanya? Udah deh. Jadi Tuntut lagi kan bingung. jangan. Mumpung ada Ustadz nih ya. Udah kita tanya ya. Sebelum ditanya dong. ASTJ, lu yang nanya, kita yang bingung. Ustadz yang jawab. Langsung Ustadz. Ada Lutfi nih, tadi dia izin keluar, nggak tahu dia. Sorry Ustadz, tadi di luar. Orang ikut ngobrol sama kita. Harusnya. Ya. Ini ngobrolin gimana view kita Kedepannya buat nih. video selanjutnya. Sorry Ustadz, tapi langsung aja Ustadz, tadi saya bingung banget Ustadz. Kenapa? Kan tadi saya sholat jamaah tuh Ustadz. Nah. Jadi saya denger nggak dengar. Tadi sholat jamaah ya? Oh beneran ya Ustadz? Pokoknya sholat wajib Ustadz. Iya, terus Jamaah nih Ustadz. Kan penuh tuh, posisinya saya di tengah-tengah softnya. baik. Terus saya, ya pas lagi sholat gini tiba-tiba kentut saya. Ya. Terus ya ada bunyinya sih Ustadz. Kan saya thanksin banget dong Ustadz. Terus kalau misal kentut kan harusnya ya batal dong. Bata. Tapi karena saya tahu kalau misalnya kita ngelewatin orang lagi sholat yang di belakang itu nggak boleh ya. Ya, jadi saya lanjutin aja sholatnya Ustadz. Oke, bagus, saudara-saudara. Emang bener Ustadz kayak gitu? Saya bingung Ustadz tadi itu gimana harusnya. Oke, siap. Ini Tolong, penting Ustaz. banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita Lutfi sholat. Karena pilihannya serba bingung nih. Di tengah-tengah Kalau posisinya. dia keluar, lalu kemudian dia akan langkah-langkahin orang nih, ganggu. Tapi kalau kemudian dia terusin sholat, sementara dia dalam keadaan batal. Kan kita udah paham ya, sholat itu kalau sah kita sholat apabila kita bersih dari hadas ataupun najis, ya kan? Nah tiba-tiba kemudian kita kentut, berarti kan kita udah berhadas tuh, harus berwudu lagi. Nah kalau lagi dalam keadaan berjamaah gimana? Betul. Memang kalau langsung ngelompat-lompatin orang nggak boleh. Kecuali ini satu dulu ya keadaannya. Misalnya masjid itu punya pintu samping. Sekiranya kemudian kita bisa melewati ke arah keluar dari pintu samping, bisa keluar, monggo silahkan. Tapi biasanya susah yang kayak gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau kemudian kita batal di tengah-tengah kita sholat? Nah, baiknya kita tidak melanjutkan sholat tersebut. Tidak melanjutkan. Jadi kita duduk aja di situ, Fi. duduk Ustaz. Duduk aja sampai kemudian selesai salam imam, baru kemudian kita keluar. Itu satu. Yang kedua, resiko jawaban yang pertama tadi adalah lu akan dibully dong. Karena kan pas lagi sholat tadi kan dud,
suara misteri. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tiba-tiba kita duduk. Ketika lu duduk berarti lo ya. Kan bikin nggak fokus yang lain. Pantesan agak bau busuk tadi dia bilang. Nah, problemnya di situ. Nah, ulama memperbolehkan nih. Kalau seandainya hal tersebut menimbulkan fitnah, jadi rame dan gaduh, Keren ya bahkan untuk jadi fitnah ya. betul, dan bisa menyebabkan perang antar warga. Ini tahu Sudah danger banget kayaknya kentut zaman itu. Levelnya maksimum. Nah, karena bayangin lah, satu masjid loh kan, satu masjid, itu tiba-tiba kemudian kedengeran suaranya kan, kalau kedengeran suaranya ada baunya, terus nggak ada yang ngaku kan kita masih bertanya-tanya, siapakah pelakunya? Tapi dengan dia tidak sholat, berarti udah jelas ini, ya kan? Yang belakang kan, udah siap mau ngelempar gitu. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, terus kemudian jadi membuat kita timbul fitnah, jadi hal-hal yang kemudian kisruh, nggak apa-apa diterusin karena menjadi hal yang darurat, nggak ada pintu darurat, nggak ada pintu buat keluar. Lalu kemudian kalau kita dalam keadaan duduk, lalu kemudian kita jadi timbul fitnah, maka nggak apa-apa meneruskannya, tapi kita sudah keluar, niat kita sudah keluar dari sholat. Nah, niat kita sudah keluar dari sholat, kita kemudian hanya mengikuti aja. Jadi kita beranggapan ya ini hanya ibadah saja, karena ibadah secara umum nggak wudhu pun nggak masalah. Soalnya thanksin Ustadz, kalau Banget. misalnya berhenti. Orang-orang seperti bapak ini itu akan menyebabkan nggak akan ke masjid itu lagi, langsung lo tekin. Gua nggak bakalan. Dan ini adalah cerita aib seumur hidup. Kacau banget nih dia bilang. Lagian masya Allah, nggak mestinya kalau kemudian mau kentut lain kali dibikin. Gimana caranya? Suaranya diredam. Silent. Nggak apa-apa baunya, yang penting Tadi keceplosan Ustadz, nggak direncanain. aduh. Tapi Ustadz, kalau misalnya ternyata keterusannya begini Ustadz, kita terus bunyi, Ya, ternyata malah nyebabin orang lain ketawa, akhirnya batal. Nah. Itu kata yang dosa gimana Ustadz? Oh, Kan kita enggak. nggak ada niatan tuh. nggak ada. Lain lagi ceritanya. Kalau memang kemudian ada orang kentut tuh alamiah kan, orang kentut alamiah, terus orang yang dengar kemudian batal, ya sudah nggak apa-apa. Artinya ya wudhu lagi gitu kan. Artinya mulai lagi kemudian kita sholat. Kecuali kalau memang, karena kan kita nggak ngerti kan, karena berbagai macam varian bunyi kentut itu bisa membuat ketawa. Nada-nadanya Dan juga ada yang beda-beda. agak seperti malu-malu itu loh. Ndi. Ada. Gitu. Itu gimana nggak ketawa coba? Kita sudah tahu nih, pas kita lagi sholat, yang depan tuh ngerasa, duh batal. ini dia bilang. Belum lagi yang iman lebih susah Ustadz. Jadi kalau kemudian kita udah kentut, terus kemudian kedengaran suaranya, kita mestinya nggak usah ketawa. Tapi kan level ketebalan imannya masih Iya, betul. lagi model-model kayak ini. Kalau menurut gue sih, malah nih kalau seandainya ada yang kayak gitu nggak ditendang bagus sih. Bisa jadi langsung Bener apaan banget. nih orang ini? Refleks ya. Batal sekalian aja kan. Jadi nggak apa-apa, yang penting selesai sholat wudhu lagi Vi. Jangan sampai kemudian keluar pulang malah nggak wudhu lagi. Kalau case-nya ternyata imamnya yang kentut terus batal, makmum yang di belakang harus gimana Pak? Harus kemudian menggantikan tempatnya imam. Misalnya kemudian saya jadi imam, terus kemudian saya batal, dan batalnya saya meskipun gak ada bunyinya harus ngaku imam ini Saya masalah. kentut gitu Ustadz. Jadi cukup dengan saya pindah tempat aja, misalnya Oh. bergeser ke kanan. Oh berarti kan yang depan tahu nih, oh imam lagi batal, maka kemudian si makmum langsung maju ke depan. Nggak Nggak usah usah mikir kemudian pakai panjang ya? nanya. Pas giliran mungkin mana? Kata imam, atau imam ngasih kode gini. Kayak produser kita. Apaan begini dia bilang. Karena itu pentingnya. Makanya selain daripada ritual yang kita kerjakan, ilmu penting. Semua amal nggak pakai ilmu ketolak. Iya. Nah, ini sama kayak kemudian imam batalnya pas sujud atau pas ruku. Kan makmum nggak ngelihat. Jangan langsung keluar pas wudu dong. Iya ya. Blinding. Ngintip yang ngelihat. Nah, ada caranya. Gimana Jadi tuh, Ustaz? angkat dulu nggak apa-apa. Ya, Oh. meskipun dalam keadaan sujud atau ruku, bilang dulu sami Allahu liman hamidah.
baru bergerak. Udah ke samping batal, otomatis yang di belakang imam sudah paham. Iya. Bukan malah kemudian imam keluar dia ikut keluar juga. Tak khawatirnya mamanya, masya Allah ini doa apa ya imamnya? Nah, itu yang jadi masalah. Akhirnya yang orang-orang belakang kayak kalian kan ngintip dong. Iya. Imam udah apa sih? Imam nggak ada soal. Masya Allah. Terakhir Ustaz, terakhir. Yang Andi tahu di belakang imam dan itu harus bertepatan sama makmum yang di belakangnya. Iya, betul. Nah, ini kadang-kadang Andi menemukan posisi belakang imam tuh kayak setengah-setengah, Ustaz. Iya, ada yang Pak. pas. Nah, itu gimana cara Ini rebutan nggak itu Ustaz jadi imamnya? Ini Masa diukur dulu kan nggak mungkin. bener. Ini PR memang. Nah, kalau misalkan imam yang bagus itu udah bukan yang bagus. Emang seharusnya imam udah segaris lurus sama makmum. Begitu juga soft selanjutnya tuh. Tujuannya buat itu. Kalau dia batal, maju. Tapi kalau separuh-paruh, misalkan di sini nih, antara kaki kirinya yang sebelah kanan dan kaki kanan sebelah kiri kan. Pas dia batal, takutnya giliran maju jadi dua. Kan ini nggak jadi imam ya? Biar gak imam digini-gini Ustaz. Kayak vokal grup. Nah, kalau kayak gitu inisiatif. Iya. Udah langsung aja salah satunya kemudian maju ya, untuk menggantikan si imam. Nah, ini penting. Makanya kalau kemudian kita sholat harus segaris lurus sama imam. Kalau lebih dari satu jamaahnya. Kalau cuma satu kan di sebelah kanan. Nah, ini penting. Pertanyaan selanjutnya dari saya, Lutfi udah sholat lagi belum tadi? Nah, yuk tuh. Belum sih Tat. Nah, Tadi udah nanya deh. dulu Tat. Tutup dulu habis itu sholat. Sholat. Bang Andi tutup ya. Oke. Takutnya telat nih. Oke, alhamdulillah. Gue pengen tagline Ini dulu dong, lu pengen jangan tagline dulu, langsung. nggak bisa sendiri. Jangan langsung. Alhamdulillah teman-teman. Semoga kejawab nih pertanyaan alhamdulillah, dan kebingungan dari Mas Lutfi yang barusan kita sampaikan sama Ustadz. Oke. Ini Yaudah langsung tutup sudah deh. kejawab belum? Sholat dulu udah. Makanya besok kentut dulu baru sholat. Iya, dibuat-buat dulu ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di AXTJ. Lo yang nanya, kita yang bingung. Ustadz yang jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.